Halo semuanya, jadi beberapa waktu lalu gue sudah sempat membuatkan video pembahasan mengenai video kampanye makan bergizi gratis yang dibuat oleh Komdigi dengan menggunakan teknologi AI. Nah, pada saat video itu pertama kali muncul, banyak orang segera mengekspresikan rasa kekesalan mereka terhadap kejadian ini. Banyak orang memberikan kritik hingga bahkan hujatan terhadap pemerintahan kita karena dianggap sangat malas dengan tidak mempekerjakan studio animasi lokal dan malah menggunakan teknologi AI. Nah, uniknya, pasca kejadian tersebut, jumlah video AI yang dibuat oleh pemerintah ataupun berbagai perusahaan besar ternama ternyata malah menjadi semakin banyak. Situasi ini pun semakin diperkeruh pada akhir bulan Maret kemarin, di mana dunia internet dihebohkan dengan kemunculan sebuah mesin AI yang memungkinkan orang-orang awam untuk merubah foto mereka menjadi terlihat seperti karya buatan studio Ghibli. Hal ini jelas membuat banyak orang, terutama mereka-mereka yang sangat peduli terhadap industri kreatif, menjadi sangat marah dan juga murka. Nah, tapi di waktu yang bersamaan, ada beberapa orang awam yang tidak begitu mengikuti perkembangan dari industri ini, merasa kalau penggunaan AI itu tidaklah bermasalah, serta mereka merasa kebingungan kenapa orang-orang menganggap kalau ini adalah masalah yang serius. Nah, dengan adanya fenomena ini, gue pun akhirnya kepikiran untuk membuatkan video pembahasan mengenai alasan kenapa penggunaan AI ataupun karya AI itu sangat dibenci oleh banyak orang. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Pertama-tama kita perlu berkenalan terlebih dahulu dengan teknologi yang satu ini. Mulai dari awal kemunculannya, sudah seberapa jauhkah teknologi ini berkembang, dan dari manakah ketakutan mengenai teknologi ini muncul. Nah, jadi AI atau Artificial Intelligence sendiri merupakan sebuah kecerdasan buatan yang dibuat untuk bisa memiliki kemampuan berpikir yang setara dengan manusia. Konsep mengenai AI sendiri pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-20-an atau lebih tepatnya adalah pada akhir tahun 1940-an. Pada era itu, seorang ilmuwan computer science yang bernama Alan Turing berhasil membuat sebuah alat tes yang dapat menguji kemampuan mesin yang bernama Turing Test. Alat tersebut digunakan untuk bisa menguji apakah sebuah mesin dapat berpikir layaknya seorang manusia dengan cara salah satu orang akan memberikan sebuah pertanyaan kepada sebuah mesin dan satu responden manusia, lalu apabila mesin tersebut dapat memberikan jawaban yang sangat menyerupai jawaban dari manusia, maka mesin tersebut dapat dikatakan berhasil. Lalu pada tahun 1956, digelarlah sebuah acara konvensi di Universitas Dartmouth yang dihadiri oleh beberapa ilmuwan ternama seperti Marvin Minsky, Claude Shannon, John McCarthy, dan masih banyak lagi. Nah, pada pertemuan inilah kata AI atau Artificial Intelligence akhirnya digunakan dalam menjelaskan sebuah teknologi yang memiliki kecerdasan yang setara dengan manusia. Sejak pertemuan itu, banyak pihak mulai berlomba-lomba untuk bisa menciptakan sebuah Artificial Intelligence yang paling canggih dan juga mutakhir. Pada era ini, teknologi AI masih terus dikembangkan hingga memasuki era 90-an dan 2000-an, di mana akhirnya teknologi tersebut sudah menjadi semakin canggih seiring majunya teknologi komputer. Lalu ketika memasuki era 2010-an dan seterusnya, teknologi AI sudah bisa ditemukan dan digunakan dalam berbagai aktivitas manusia. Salah satu penggunaan AI yang paling sering kita jumpai adalah interaksi kita terhadap teknologi smartphone. Yes, buat kalian yang masih belum sadar, hampir semua hal yang ada di dalam benda kotak yang kita genggam setiap hari ini menggunakan teknologi AI. Mulai dari sistem operasi yang menjalankan benda tersebut hingga berbagai macam aplikasi, entah itu sosial media ataupun video game, itu semua pasti menggunakan teknologi AI. Nah, bisa dibilang AI sendiri sudah menjadi bagian dari keseharian kita dan seringkali membantu serta mempermudah pekerjaan banyak orang. Nah, kalau sudah begini, kenapa ada beberapa orang yang sangat menentang teknologi ini? Yang padahal teknologi AI sendiri sudah ada sejak lama dan tanpa sadar telah membantu kita semua. Well, stigma buruk mengenai AI sendiri sebenarnya sudah ada sejak lama, bahkan ketika teknologi ini baru pertama kali diperkenalkan. Nah, salah satu kekhawatiran terbesar mengenai teknologi ini adalah ketika teknologi tersebut sudah sangat maju hingga mampu menggantikan pekerjaan atau bahkan kehidupan manusia. Ketakutan ini bermula dari berbagai macam karya fiksi ilmiah yang menunjukkan skenario atau gambaran mengerikan ketika teknologi AI sudah tidak mampu dikendalikan oleh manusia dan mereka mulai melawan balik hingga akhirnya menguasai dunia. Ketakutan ini masih terus menghantui beberapa orang dan banyak dari mereka yang akhirnya menentang teknologi ini. Walaupun skenario mengenai AI yang akan melawan manusia itu terbilang masih sangat jauh dan hampir mustahil akan terjadi, namun kalau kita membicarakan mengenai AI yang akan menggantikan pekerjaan manusia, hal ini mungkin sudah mulai dirasakan oleh beberapa orang. Nah, lalu apakah hanya itu saja yang membuat orang-orang menjadi skeptis terhadap teknologi ini, atau masih ada alasan yang lain?
Well, untuk menjawab itu, kita perlu tahu bahwa teknologi AI ini memiliki banyak sekali jenis ataupun cabang. Dikarenakan channel ini berfokus pada bidang seni berupa animasi, maka dari itu, pada video ini gue akan lebih berfokus kepada salah satu cabang AI, yaitu Generative AI. Nah, apa itu Generative AI? Generative AI sendiri merupakan salah satu jenis artificial intelligence yang dapat menghasilkan sebuah konten berupa teks, gambar, animasi, hingga bahkan video. Singkatnya, cara kerja dari AI ini adalah sang pencipta atau orang yang mengerjakan AI tersebut akan melatih sistem ini dengan memberikannya berbagai macam informasi atau database berupa teks, gambar, dan juga video yang sudah ada. Setelah itu, AI tersebut akan mengolah ataupun mempelajari semua informasi ini dengan memahami pola atau bentuknya hingga mereka dapat menghasilkan sebuah data yang baru namun masih memiliki rupa ataupun bentuk yang mirip seperti data-data yang telah diberikan sebelumnya. Dari jenis AI ini, seseorang dapat menghasilkan berbagai macam konten, entah itu sebuah teks dari suatu pertanyaan, sebuah cerita atau naskah yang panjang, hingga konten-konten yang cukup berat seperti sebuah gambar hingga bahkan video. Nah, sejak kemunculan AI ini, muncullah sebuah istilah baru yang dikenal sebagai AI art atau seni AI atau karya AI. Nah, apa itu karya AI? Karya AI sendiri merupakan sebuah karya visual yang dibuat oleh seseorang dengan menggunakan bantuan teknologi AI. Apa yang membedakan karya jenis ini dengan karya seni pada umumnya adalah orang yang membuat karya tersebut tidak perlu melewati proses yang rumit seperti yang biasa dilakukan oleh para artis ataupun seniman. Orang-orang ini hanya perlu memasukkan sebuah prompt atau kalimat perintah ke dalam sistem AI yang mereka gunakan, lalu AI tersebut akan membuat konten atau karya yang diminta oleh sang pengguna. Nah, lalu kenapa hal ini dipermasalahkan? Kenapa orang-orang sangat menentang dan membenci karya AI ataupun generative AI? Well, disinilah kita memasuki inti utama dari video ini. Nah, jadi poin pertama yang membuat karya AI sangat dibenci oleh banyak orang adalah dari bagaimana sistem ini bekerja. Seperti yang sudah gue jelaskan sebelumnya, untuk bisa menghasilkan sebuah konten, suatu model AI harus dilatih dengan diberikan berbagai macam data untuk bisa mereka jadikan sebagai bahan baku utamanya. Nah, masalahnya di sini adalah mayoritas data tersebut merupakan karya-karya yang dibuat oleh berbagai macam orang, lalu karya-karya tersebut akan diambil secara sepihak tanpa adanya perizinan ataupun persetujuan kepada orang yang membuat karya itu. Jelas ini sangat tidak beretika karena ini merupakan bentuk dari pencurian. Ya lu bayangin aja deh, lu udah capek-capek bikin suatu karya, entah itu gambar, musik, ataupun video, tapi tanpa sepengetahuan kalian, karya-karya tersebut malah diambil untuk dijadikan sebuah alat agar orang-orang bisa membuat karya yang serupa seperti buatan kalian, tapi tanpa adanya effort yang setara. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu tidak adanya nilai kreatif dan hilangnya eksklusivitas. Nah, apa yang membuat suatu karya seni bisa menjadi sangat mahal hingga bahkan tidak ternilai harganya adalah karya tersebut dibuat oleh seseorang lewat proses pemikiran yang kreatif serta usaha yang panjang dan juga tidak murah. Ambil contoh, seorang artis memikirkan sebuah pemandangan ataupun suatu sosok yang terlihat sangat indah dan ia ingin menunjukkan apa yang ia pikirkan ke dalam bentuk fisik. Nah, untuk bisa melakukan hal itu, tentunya sang seniman harus bisa menggambarkan ide tersebut dengan memikirkan berbagai macam aspek, mulai dari ukuran objek, pemilihan warna, hingga bahkan penempatan bayangan ataupun cahaya. Dan seperti yang seharusnya kalian semua tahu, itu bukanlah hal yang mudah dan tidak semua orang dapat melakukannya. Selain dari teknik, hal lain yang juga membuat suatu karya seni bisa menjadi sangat bernilai adalah karya itu bisa memiliki keunikannya tersendiri hingga bahkan mampu menjadi identitas dari sosok yang membuatnya. Ambil contoh, karya-karya buatan studio Ghibli yang memiliki art style yang sangat unik hingga ketika kita melihat karya lain dengan gaya yang serupa, pastinya kita bakal langsung kepikiran dengan gaya studio animasi tersebut. Ataupun kalau kita mengambil contoh yang lebih kecil, kita bisa melihat berbagai macam karya buatan para artis digital di internet di mana mereka semua pasti memiliki art style tersendiri yang membuat mereka menjadi sangat unik dan berbeda antar satu sama lain. Nah, masalahnya di sini adalah karya AI atau generated AI tidak bisa melakukan semua itu dan malah bisa memperburuk keadaan. Karya AI tidak perlu mengeluarkan usaha yang ribet seperti karya-karya seni yang dibuat secara manual. Selain itu, dikarenakan karya AI ini hanya bisa menciptakan suatu karya yang berasal dari suatu gaya yang sama, maka dari itu, karya tersebut tidak mampu menjadi ciri khas ataupun identitas dari seseorang yang membuatnya. Dan hal yang paling parah dari semuanya adalah dikarenakan karya AI ini dapat dibuat dengan sangat mudah oleh banyak orang, hal ini secara tidak langsung akan menghilangkan nilai eksklusivitas dari suatu karya.
Ya ambil contoh lah, ketika AI Ghibli sedang sangat viral pada beberapa waktu yang lalu, banyak orang mulai menghasilkan gambar dengan gaya seperti anime Ghibli, dan hal ini pun membuat beberapa orang menjadi merasa sangat jengah dengan art style tersebut. Ini jelas memberikan dampak yang sangat buruk karena dulunya gambar-gambar yang memiliki art style seperti ini akan selalu dipandang sebagai gambar yang sangat indah, tapi kini buat beberapa orang, gambar dengan art style tersebut sudah seperti tidak memiliki nilai ataupun daya tarik sama sekali. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu berpotensi untuk mengacaukan industri kreatif. Nah, salah satu contoh yang paling simpel dari fenomena ini adalah orang-orang yang bekerja di dalam industri ini akan menjadi sangat tidak kreatif karena pekerjaan mereka kini dapat dikerjakan dengan sangat instan dan tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga untuk berpikir kreatif. Selain itu, dampak buruk lain dari fenomena ini adalah mereka dapat menggantikan atau bahkan mematikan sektor ini. Sudah ada beberapa contoh dari pekerjaan-pekerjaan di industri kreatif yang mulai terancam hingga bahkan ada beberapa di antaranya yang sudah mulai digantikan. Salah satu di antaranya adalah para penyedia stok foto ataupun video. Nah dulunya, ketika seseorang ingin membuat sebuah karya, mereka biasanya akan mencari bahan-bahan untuk membuat karya tersebut lewat internet, dan salah satu sumber yang cukup sering digunakan adalah website-website penyedia stok gambar ataupun video seperti Shutterstock, Pixabay, dan sebagainya. Nah, dengan keberadaan AI, para pembuat karya kini sudah tidak perlu lagi menggunakan website tersebut karena kini mereka bisa dengan mudah melakukan prompt AI untuk bisa mendapatkan bahan-bahan yang mereka cari. Nah, untuk skenario yang lebih besar dan yang paling ditakutkan adalah ketika orang-orang sudah tidak membutuhkan para artis lagi. Biasanya, para artis yang membuat sebuah karya di internet akan mendapatkan pemasukan dari art commission ataupun mereka akan melakukan freelance kepada perusahaan-perusahaan besar. Nah, dengan adanya teknologi AI, kini sumber pemasukan mereka menjadi terancam karena orang-orang di luar sana kini sudah bisa membuat gambar ataupun desain mereka secara mandiri dan tidak perlu lagi menggunakan jasa komisi dari para artis lagi. Selain itu, para perusahaan ataupun instansi besar juga tidak perlu lagi ribet-ribet untuk menyewa para artis dengan biaya yang relatif besar dan bisa menyuruh karyawan mereka yang mengerti cara menggunakan AI untuk bisa membuat sebuah karya yang lebih murah. Nah, poin yang terakhir adalah mereka memiliki potensi untuk merusak dunia internet dan dapat digunakan untuk tindakan yang tidak baik. Dikarenakan AI dapat membuat suatu konten secara instan dan juga cepat, hal ini jelas akan membuat jumlah konten AI yang bertebaran di internet menjadi sangat banyak, dan hal ini bisa membuat jumlah konten orisinal menjadi lebih sedikit. Gambaran dari masalah ini sangatlah identik dengan salah satu teori yang sedang ramai dibicarakan oleh beberapa orang, yaitu The Dead Internet Theory, yaitu sebuah teori yang menyebutkan kalau di masa depan nanti, dunia internet akan dipenuhi dengan konten-konten dan juga pengguna yang merupakan AI. Nah, meskipun skenario ini terbilang masih sangat jauh akan terjadi, tetapi kekhawatiran ini sudah mulai dirasakan oleh beberapa orang dan kita juga sudah bisa melihat tanda-tandanya. Salah satu contohnya adalah banyaknya konten AI yang terlihat sangat realistis hingga kita harus melihat secara teliti untuk bisa memastikan kalau konten tersebut merupakan buatan AI. Hal ini pernah gue rasakan ketika gue sedang menonton sebuah video Satisfy yang memperlihatkan seseorang yang sedang membersihkan kapal besar dari tumpukan barnacle. Awalnya tidak ada yang aneh dengan konten tersebut, namun ketika gue melihat secara jeli, gue segera menyadari kalau video tersebut ternyata merupakan hasil AI. Dan kalian mau tahu apa? Video-video yang seperti ini sudah mulai bertebaran di internet dengan jumlah yang cukup banyak. Selain dari hilangnya konten orisinil, hal buruk lain yang dibawakan oleh generatif AI adalah penggunaannya terhadap tindakan kriminal. Salah satu tindakan kriminal yang sudah sangat sering digunakan oleh AI jenis ini adalah AI deepfake, di mana AI ini memungkinkan seseorang untuk menempatkan wajah dari orang yang ia kenal ke tubuh orang lain yang sedang dalam posisi atau gaya yang tidak senonoh. Tindakan asusila ini sudah sangat sering terjadi di dunia internet, bahkan sudah sampai di tahap di mana ada beberapa pihak yang menyediakan jasa berbayar untuk bisa menjalankan AI tersebut. Ini jelas sangatlah mengerikan dan hal ini bisa mengarah ke hal yang lebih parah lagi, di mana AI ini bisa digunakan untuk melakukan tindakan framing ataupun fitnah terhadap seseorang yang padahal orang tersebut tidak pernah melakukan apa yang ditunjukkan oleh video ataupun gambar AI tersebut. Yes, bisa saja di masa depan nanti, meme yang satu ini bakal kejadian, dan kalau misalnya kita sudah sampai di tahap itu, gue udah gak bisa ngebayangin lagi sih gimana kacaunya dunia internet nanti. Nah, jadi begitulah yang membuat banyak orang sangat membenci karya AI ataupun generatif AI. Kalau kalian bertanya gimana tanggapan gue soal topik ini, well jujur aja, gue pribadi masih memiliki pandangan yang simpang siur terhadap keberadaan AI. Di satu sisi, gue melihat kalau AI ini masih bisa memberikan beberapa dampak positif dan memiliki potensi yang sangat besar untuk mengubah dunia ke arah yang lebih positif. Tapi sayangnya, itu semua masih terhalang oleh masalah etika dan juga cara penggunaan yang tepat.
Untuk 3 poin yang pertama, gue mungkin masih bisa mempertimbangkannya, tapi untuk poin yang keempat, gue pribadi sangat setuju sih dengan hal tersebut, di mana AI ini memang bisa memiliki potensi yang sangat buruk terhadap dunia internet ataupun penggunaannya terhadap tindakan kriminal. Nah, tadinya gue juga ingin membahas apakah karya AI atau generatif AI ini memang seburuk itu, atau sebenarnya sudah ada cara lain untuk bisa menggunakan teknologi ini secara tepat. Tapi untuk sekarang ini, gue masih mencari berbagai informasi lewat sudut pandang orang-orang di internet, jadi ya, mau tunggu saja pembahasan itu, dan tulis pendapat kalian soal topik ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian merupakan orang yang menentang AI, atau kalian yang mendukungnya? Tulis pendapat kalian. Jadi, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!